Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah Arabic for Economic. Kita akan masuk pada pertemuan keempat. Saya akan sedikit memaparkan materi tentang baik salam. Kemudian silakan Anda meresum dengan cara Anda masing-masing dan bersiaplah untuk mengikuti kuis di tahap kedua. Sedangkan bagi mahasiswa yang mendapatkan tugas untuk membuat resum dalam format PowerPoint dengan judul baik salam, yaitu mahasiswa dengan nomor absen 7-9 atau menyesuaikan dengan jumlah mahasiswa pada kelasnya masing-masing. Anda siapkan filenya, nanti diunggah pada sesi kuis. Seperti biasa untuk cover, jangan lupa judulnya disesuaikan, kemudian nama mahasiswa beserta NIM dan kelasnya Anda sesuaikan. Secara makna etimologi, salam ini bisa berarti tunai atau ditangguhkan, penangguhan. Pembayarannya tunai, barangnya ditangguhkan. Kemudian ada beberapa unsur, yaitu muslam, ada pembeli. Kemudian ada muslam ilaih, penjual. Ada ra'sul mal, modal atau uang. Ada muslam fih, ada barang ya. Kemudian ada sighah, ijab, kabul. Dari makna terminologi, salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada. Oleh karena itu, barang yang diserahkan itu secara tangguh, sedangkan bayarnya dilakukan secara tunai. Sampai sini dipahami dulu. Ini diambil dari Fikih Muamalah Kontemporer milik Dr. Sri Sudiarti halaman 90. Bisa dicek untuk makna terminologi dari salam. Sama juga seperti yang dikatakan oleh Matan Nubayah wa Takrib, syara itu ma yasihu fih salam ayyakuna madbuton bisifah ayyakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairihi ayyakuna mimma lam tadkhuluhun nar liihalatihi alla yakuna muayyanan alla yakuna min muayyanin. Jual beli salam itu sah hukumnya secara kontan atau tangguh apabila telah sempurna 5 syarat. Baik yang ini, kelima syarat ini nanti secara lebih rinci akan kita bahas. Ahkamus salam wa yasihus salam halan wa muajjalan fima tukamil fi khamsa syara'id. Yang 5 syarat tadi sudah kita bahas. Tumalisi hatis salam fihi samaniyatu syara'id wa huwa ayyasifahu ba'da dzikra jinsihi wa nawa'ihi bisifatil lati yakhtalifu bihas saman. Dan seterusnya ada 8 syarat. Ini dikatakan dalam Matan Nubayah wa Takrib halaman 50. Apa saja syaratnya? Yaitu menyebutkan jenis dan macam barang, menerangkan sifat-sifat barang tersebut, menerangkan juga harganya, kemudian kadar banyaknya berapa. Nah, jadi ini sifatnya disebutkan dulu karena barangnya belum ada, masih deskripsinya aja. Kemudian apabila barang ini ditangguhkan ya, disebutkan kapan waktu penyerahannya, ini harus jelas. Tempatnya di mana, kemudian total harganya berapa. Dan kedua belah pihak, penjual dan pembeli ini sudah harus saling sepakat atau menerima sebelum berpisah. Nah, kurang lebih seperti ini. Detailnya akan kita bahas selanjutnya. Rukun dan syarat. Dalam akad salam harus dipenuhi rukun dan syaratnya apa saja? 1, ada orang yang berakad yang disebut dengan muslam atau pembeli. Ada juga muslam ilaih atau penjual. Jadi ada pembeli dan penjual. Ada muslam dan muslam ilaih. Kedua, ada objek akadnya, yaitu ada ra'sul malnya atau modal atau uangnya. Ada juga muslam fihnya atau barangnya. Perhatikan istilah-istilah ini, ra'sul mal dengan muslam fih. Dan yang terakhir pastinya ada sighah atau ijab qabul, serah terima. Unsur ini harus ada dalam akad salam sehingga akad tersebut akan menjadi sah. Implementasinya bagaimana? Mari kita perhatikan. Ada muslam, seorang pembeli bernama Ahmad. Ada muslam ilaih, seorang penjual bernama Rizal. Terus Ahmad ini membeli mangga grade A, mangga dengan kualitas A, kualitas terbaik dari si Rizal, dari penjual ini, dengan jumlahnya yaitu 100 kilo yang dia beli, harganya adalah 500.000. Nah, ini harus dijelaskan bahwa mangga ini mangga jenis apa, kualitasnya bagaimana, terus nominalnya berapa. Oh, 100 kilo. Dia jual per kilo berapa? Nah, berarti ini 5.000 per kilo. Maka kalau Ahmad membeli 100 kilo, totalnya adalah 500.000. Nah, mangga ini barangnya belum matang.
Matangnya nanti kalau sudah dua bulan. Maka transaksi ini akan menggunakan akad salam. Karena apa? Barangnya belum ada ditangguhkan. Nah, akan siap diberikan kepada si Ahmad atau pembeli nanti setelah 2 bulan. Nah, ini harus dijelaskan dalam transaksi. 2 bulan itu tanggal berapa? Bulan apa? Jam berapa? Lokasi penyerahannya di mana? Nah, ini harus dijelaskan. Syarat-syarat itu harus ada. Maka dengan pembelian 100 kilo grade A dengan harga 5.000 per kilo, Ahmad menyerahkan uang senilai 500.000 kepada Rizal secara kontan atau cash. Nah, disinilah akad salam. Pembeli ini memberikan uang secara cash, tunai atau kontan kepada penjual. Jadi Muslam memberikan uang cash senilai 500.000 kepada Muslam Ilai, penjual. 500.000 ini dinamakan dengan Ra'sul Mal atau modal atau uang. Sedangkan barangnya mana? Muslam fihnya adalah mangga grade A sejumlah 100 kilo. Nah, ijab kabulnya bagaimana? Setelah 2 bulan maka barangnya akan diserahkan. Inilah transaksi salam. Apabila setelah 2 bulan ternyata Rizal hanya memiliki mangga grade A ini sebanyak 90 kilo, kurang 10 kilo, maka Muslam Ilai Rizal selaku penjual itu bertanggung jawab penuh. Bagaimanapun caranya dia harus melengkapi 100 kilo mangga grade A ini dan diberikan kepada Muslam atau pembeli atau Ahmad pada waktu sesuai dengan sighah atau ijab kabulnya. Nah, ini akad salam. Atau kita familiar juga sekarang dengan jual beli online. Contoh, ada Muslam pembeli namanya Sari, Muslam Ilai penjual namanya Rika, dan mereka berdua ini bertransaksi melalui online Shopee misalnya. Nah, maka Sari atau Muslam ini membeli ke Muslam Ilai, ke Rika ini lewat Shopee. Barangnya adalah gamis sebanyak 10 ya. Ini harus dijelaskan deskripsi barangnya. 10 gamis, warnanya misalnya ada kuning, merah, hijau, biru dan seterusnya. Harga per A ini adalah 100.000 gitu ya, di deskripsinya jelas. Kemudian dia beli 10. Akhirnya dia harus membayar Ra'sul Malnya berapa? 1 juta. Ini dibayarkan kepada Rika langsung 1 juta. Tetapi gamisnya dikirim atau ditangguhkan dalam perjanjian atau dalam ijab kabul, dalam sighah ini. Nanti proses pengiriman akan sampai pada 4 hari di tanggal sekian. Nah, itu dijelaskan. Nah, ini dinamakan akad salam. Atau ada lagi, ketika proses pembayaran Sari pembeli itu tidak langsung menyerahkan uangnya kepada Rika, kepada penjual tidak, tetapi kepada pihak ketiga, yaitu pihak Shopee, supaya transaksi lebih aman. Akhirnya Sari tetap membayar tunai sebesar 1 juta, tetap tunai ya, tapi dibayarkan kepada pihak Shopee. Nanti pihak Shopee menjamin kalau barang sudah diterima oleh Sari 10 gamis sesuai dengan deskripsi yang ada, maka uang senilai 1 juta ini selama 4 hari setelah diterimanya barang sesuai ijab kabul, sesuai dengan deskripsi, sesuai dengan sifat yang diberikan oleh penjual atau Muslam Ilai di awal, maka 1 juta ini akan dicairkan kepada Rika. Nah, ini juga dinamakan akad salam, sama ya. Kita lanjut. Ada juga bai salam paralel. Jadi kalau transaksi tadi cukup melibatkan 2 orang, selesai. Nah, kali ini kita melibatkan bank. Contoh, ada Muslamnya bank. Ada Muslam Ilai atau penjual namanya Rizal. Rizal ini berarti produsen. Barangnya apa? Barangnya mangga grade A sebanyak 1000 kilo. Yang beli siapa? Muslam, bank. Dibeli oleh bank. Per A-nya berapa? 5.000. Maka total yang harus dibayar oleh Muslam atau bank kepada Rizal atau kepada Muslam Ilai itu senilai 5 juta. Ra'sul malnya 5 juta. 5 juta dibayar kepada Rizal cash. Bank yang membayar kepada Rizal. Ijab kabulnya, sighahnya bagaimana?
Mangga ini kalau nanti sudah panen, sudah matang, kurang lebih 2 bulan, tanggal berapa ditulis, bulan apa, harinya di mana, kapan penyerahannya harus jelas ditulis di sini, akan diserahkan kepada pihak bank. Selesai transaksi salam ini antara bank dengan produsen atau penjual ini, Rizal, dan saatnya penyerahan barang juga sudah berlangsung dengan lancar, diterimakan mangga grade A sebanyak 1000 kilo oleh bank, maka transaksi salam ini selesai. Kemudian pihak bank ini menjual lagi mangga itu kepada pengepul. Nah, di sini. Jadi posisi bank ini yang tadinya muslam pembeli, ketika akadnya ini sudah selesai, dia membuat akad salam baru dan dia sekarang berubah menjadi penjual, menjadi muslam ilaih. Banknya menjadi penjual. Dia jual lagi mangga tadi yang dia beli 5 juta kepada pengepul, kepada muslam. Muslamnya sekarang ganti, yaitu si pengepul ini. Pihak bank memberikan harga pasti dengan mengambil keuntungan. Akhirnya dia jual ke pengepul berapa? Per kilonya 5.500. Bank dapat dari produsen per kilonya 5.000, bank menjual ke pengepul per kilonya 5.500. Sehingga harga yang diberikan oleh muslam ilaih atau bank kepada muslam atau kepada pengepul itu adalah sejumlah 5.500.000. Ijab kabulnya bagaimana? Maka di sini ada sigoh atau ijab kabul bahwa mangga grade A sebanyak 1000 kilo dijual dengan harga 5.500 per kilo kepada pengepul dengan total 5.500.000. Nah, transaksinya boleh dibayarkan tunai oleh pengepul, dibayar tunai ke bank sebanyak 5.500.000 atau boleh juga kredit. Nah, proses kreditnya pengepul membayar senilai 5.500.000 tetapi berangsur-angsur. Bisa jadi dibayar 5 kali. Berarti hitungannya 5.500.000 dibagi 5. Berarti setiap kali membayar yaitu senilai 1.100.000 sebanyak 5 kali dari muslam pengepul kepada muslam ilaih, kepada bank. Nah, inilah namanya transaksi salam paralel atau bai salam paralel. Baik, sampai di sini kiranya sudah cukup pembahasan kita tentang akad salam atau bai salam. Semoga teman-teman mahasiswa dapat mengambil kesimpulan terbaik mengenai bai salam ini. Nanti apabila akadnya seperti tadi akan diaplikasikan pada produk bank apa atau akan ditransaksikan dalam kehidupan sehari-hari dengan transaksi jual beli apa. Nah, yang jelas polanya sama, mengikuti teknis atau pola seperti tadi, baik dari segi barang, kemudian dari jumlahnya, dari harganya, dari teknis pembayarannya harus sesuai, harus sama dengan akad salam yang ada dalam fikih muamalah. Silakan Anda mencermati lagi resume Anda masing-masing tadi, kemudian bersiap untuk mengikuti kuis pada bai as-salam kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.